lupa ataupun tidak lupa kita memintanya kepada Allah, Allah tetap memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Untuk itu, maka mari sama-sama kita mengucapkan rasa puji serta syukur kepada Allah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah tadi, Allah tambah nikmat dan karunia-Nya untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan dengan senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan kajian kita di pagi hari ini, di hari yang pertama di bulan Agustus. Tidak terasa bulan Agustus saja Bu ya. Kalau bulan Hijriahnya bulan apa gini Bu? Bulan Hijriahnya bulan lagi nih? Muharram. Bulan Muharram itu bulan keberapa? Bulan pertama ya. Di sini kita sudah memasuki awal dari permulaan tahun baru Hijriah. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk semakin menambah ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan di awal bulan ini Ibu dan Bapak, sebagaimana yang sudah ditetapkan, kajian kita membahas tentang fikih waris. Dan yang akan menjadi tema kita pada pertemuan kali ini adalah keadilan Islam dalam pembagian warisan laki-laki dan perempuan. Keadilan Islam dalam pembagian warisan laki-laki dan perempuan. Ibu dan Bapak, kalau kita ditanya sekilas tentang keadilan Islam, terutama dalam pembagian warisan, rasa-rasanya Islam pola adil lah. Bu, lagi masih di siko Bu. Kira-kira kalau kita berbicara tentang tema keadilan Islam dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, Islam pola adil lah. Agak ragu Ibu menjawabnya. Kalaupun adil agak kurang yakin gitu. Tayo tindak gitu ya. Karena berhubung memang kebanyakan kita pun merasa tidak yakin dengan itu makanya yang kayak supaya mudah-mudahan keluar kita dari majelis ini tahu kita bagaimana sebenarnya Islam memposisikan kita, terutama yang perempuan yang selama ini seringkali dianggap garis kedua atau kelompok kedua setelah laki-laki dalam hal penerimaan warisan. Justru terkadang kita ini meskipun dikatakan sebagai umat Islam, kalau sudah bicara masalah pembagian warisan, kadang-kadang seolah-olah menyetujui apa yang disampaikan oleh orang-orang barat atau kelompok feminisme ya, yang mereka menganggap bahwa Islam ini menganaktirikan perempuan dalam pembagian warisan, terutama dengan diksi bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Meskipun sebahagian mungkin juga nanti akan ada yang berkomentar, di Minang beda Ustaz, nanti kita bahas itu. Ya, di Minang, iya gitu. Sebenarnya tidak ada yang keliru dengan apa yang mau kita bahas. Nanti kita akan menemukan kecocokannya. Maka sekarang mari kita luruskan niat kita dulu bahwa kedatangan kita ke sini adalah dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu agamanya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak dari jauh-jauh datang kemari, menyengajakan waktu, kesempatan untuk hadir, baik yang dari rumah maupun dari RC. Tapi yang dari RC kan dari rumahnya, dari apa? Nah, dari rumah semuanya, mudah-mudahan niat kita ini apa kata Nabi? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudah baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu dan Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keadilan Islam dalam pembagian warisan, maka kita sedang berbicara tentang keadilan Allah itu sendiri.
Karena agama Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Maka ketika kita berbicara tentang tema keadilan Islam, maka yang juga kita bahas adalah tentang keadilan Allah itu sendiri. Kalau kita tanyakan, ibu dan bapak harus menjawabnya, kira-kira Allah itu adil atau tidak? Pasti adil. Tidak mungkin tidak adil. Cuma kemudian kita perlu memaknai dan memperhatikan adil itu apa definisinya. Adil itu apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bahwa yang dinamakan adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil tuh. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari kata adil adalah zalim. Berarti kalau zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita beranjak kepada makna adil dalam bentuk yang lain. Kalau seandainya ibu dan bapak kita punya anak di rumah, ada yang sekolahnya TK, ada yang sekolahnya SD, ada yang sekolahnya perguruan tinggi. Sebagai orang tua kita diminta untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Nah, memberikan nafkah kepada anak perlu adil, Bu? Perlu. Pertanyaan, bagaimana cara kita memberikan nafkah secara adil kepada anak-anak? Anak bertiga tadi, TK, SD, dan perguruan tinggi. Bagaimana cara memberinya adil? Diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ibu punya anak 3, ada TK, ada SD, ada kuliah. Kalau seandainya adil dimaknai dengan kalau TK dia 10.000, SD dia 10.000, perguruan tinggi dia 10.000, adil nggak kira-kira? Nggak adil itu. Justru boleh jadi bagi anak TK itu terlalu besar, dan bagi anak kuliah boleh jadi lebih kecil. Maka konsep keadilan tidak pernah memandang segala sesuatu itu harus sama rata sama banyak. Karena boleh jadi yang menerimanya menganggap itu lebih besar, bahkan bagi sebagian pihak justru merasa itu lebih kecil. Yang adil itu berarti memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Maka kelirulah seseorang kalau dari awal pikirannya ketika berbicara tentang keadilan bahwa semuanya sama rata sama banyak. Keliru. Kalau sudah konsep itu yang bercokol dalam pikirannya, dari awal sudah payah untuk diskusi ke depan. Dalam contoh kita yang sederhana tadi sudah kita jelaskan bahwa keadilan bukan berarti semuanya menerima sama banyak, tapi yang penting semuanya sama-sama mendapatkan. Yang TK berapa dia Bu? 5.000. B standar misalkan dimulai TK 5.000. Tentu yang SD tidak mungkin 2.000. 10.000 untuk yang SD. Yang kuliah apa Bu? 20 ya. Anggaplah seperti itu. Berarti ada jenjang, ada perbedaan. Yang penting semuanya sama-sama mendapatkan. Adil mau itu Bu? Adil. Jadi keadilan itu berarti mana yang butuh dia tetap mendapatkan, tapi dari segi porsi dan bagian boleh berbeda-beda. Yang penting jangan sampai nak dia dapat. Orang-orang Barat, apalagi kaum feminisme yang mendukung kesetaraan gender, mendukung laki-laki dan perempuan harus sama, itu mereka konsepnya sederhana saja. Yang penting sama. Mereka lupa bahwa memang antara laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Bukan berarti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, kemudian yang rendah dihinakan. Bukan begitu maksudnya. Tapi memang Islam mengatur mana yang kebutuhannya tinggi diperbanyak, mana yang kebutuhannya tidak tinggi ya diberikan sesuai dengan porsinya. Dan sampai nanti ada yang mubazir, dan jangan sampai nanti ada yang merasa kekecilan. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang keadilan, maka akan tidak adil kalau kita hanya menilai Islam saja, Ibu dan Bapak. Kita harus mengkaji sejarah-sejarah umat terdahulu, sejarah-sejarah agama lain, bagaimana mereka membagi-bagikan warisan kepada pemeluk-pemeluknya. Kalau kita misalkan baca dalam kitab Taurat, Ibu dan Bapak, ya, ketika kami belajar di Mesir itu diberikan data-data tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu memberikan warisan kepada keluarga atau penganut-penganutnya.
Seorang ibu misalnya, kalau dia meninggal dunia, dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan, maka kalau dia meninggal, anak laki-laki dan perempuannya dapat warisan. Tapi kalau yang meninggal itu anaknya, anak laki-lakinya meninggal, yang ibu tak dapat warisan. Seorang istri kalau dia meninggal, suaminya dapat warisan dari istrinya. Tapi kalau suami meninggal dunia, istri tak dapat warisan. Ini di agama mana? Yahudi. Dalam agama Nasrani itu tidak ada aturan tentang pembagian warisan. Ya. Karena kalau kita perhatikan di dalam Injil itu tidak ada aturan-aturan yang sifatnya berkaitan dengan syariat, yang hukum-hukum. Lebih banyak di situ ajaran tentang cinta kasih, perdamaian dan lain-lain. Kalaupun pada hari ini ada aturan tentang pembagian warisan, itu umumnya banyak diambil diadopsi dari ajaran Yahudi. Karena kan antara Nasrani dengan Yahudi ini berdekatan, sehingga apa yang ada dalam ajaran Yahudi ditarik ke dalam agama Nasrani, plus ditambah dahulu ketika itu agama Nasrani ini banyak berkembang di daerah Romawi. Di mana itu Romawi? Di Pekankami, di Italia ya. Romawi dulu begitu berkembang, begitu hebatnya, memiliki kerajaan yang luar biasa, sampai-sampai mereka memiliki aturan-aturan kenegaraan. Sampai saking hebatnya mereka ketika itu, aturan tentang pembagian warisan pun telah berusaha mereka untuk mengaturnya. Inilah kemudian yang diadopsi menjadi bagian dari ajaran agama Nasrani dalam pembagian warisan. Pengalaman ketika kami belajar di Mesir, waktu itu ada lembaga fatwa seperti Majelis Ulamanya Indonesia di Mesir, itu namanya Darul Iftah Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir. Waktu kami belajar di sana, tiba-tiba datang orang Kristen. Biasanya orang kalau ke majelis ulama itu yang datang orang Islam lah minta fatwa. Ini yang datang orang Kristen. Setelah pulang kami tanyakan kepada guru waktu itu, "Wahai Syekh, itu kenapa ada orang luar, orang Kristen datang ke sini? Masa orang Kristen minta fatwa?" Kan begitu. Ternyata dijelaskan itu satu keluarga Nasrani, mereka Kristennya Kristen Ortodok. Mereka itu datang karena barusan ada di antara orang tua mereka yang meninggal dunia. Mereka ingin pembagian warisannya itu diselesaikan menurut hukum Islam. Nah, kenapa harus menurut hukum Islam? Ternyata saya mengatakan dalam agama mereka tidak ada aturan yang sangat rinci tentang pembagian warisan. Dan mereka tahu Islam memiliki sistem itu, makanya mereka bertanya ke kita. Jadi orang Kristen saja bertanya ke lembaga fatwa Islam. Ya, dan sampai kalah dengan Kristen ya. Ini kita. Itu dalam agama Nasrani. Kalau kita lihat pula bagaimana kondisi Arab sebelum Islam datang, mereka juga sudah punya sistem pembagian warisan. Tapi justru kalau kita perhatikan jauh dari rasa keadilan. Kenapa? Karena dalam ajaran atau yang dipegang oleh orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, itu yang menerima warisan itu siapa? Hanya laki-laki. Hanya laki-laki. Berarti kalau kecian hanya laki-laki, manusia apa ibu? Tidak ada ibu dong. Itu kalau ibu hidup di masa Arab sebelum Islam, tidak ada ibu warisan. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal dunia, yang dapat warisan itu hanya laki-laki, yang paling besar, yang paling kuat untuk berperang dan mengangkat senjata. Karena memang di sana rasa kesukuannya sangat kuat, mereka perlu membela suku dan kabilahnya. Maka yang dianggap berhak menerima warisan yang paling kuat, dan terutama itu laki-laki yang paling besar. Berarti kalau ada laki-laki kecil dia dapat warisan, ada perempuan tua maupun muda dia dapat warisan. Ini dalam ajaran Arab jahiliyah sebelum Islam. Bahkan mohon maaf kalau kita baca dalam sejarah negara-negara lain atau kepercayaan lain, itu ada yang nauzubillah, lupa tempatnya di mana, apakah ini di India, itu kalau seorang suami ibu meninggal dunia, istrinya jadi warisan. Ada itu yang meninggal suami, tidak hanya harta suami yang jadi warisan, termasuk juga istri-istri jadi warisan. Nauzubillah, diwariskan Pak. Jadi kalau kita mau berbicara tentang konsep Islam membagikan warisan, nanti akan tidak sempurna rasanya kalau kita belum membanding-bandingkannya dengan berbagai macam sistem dan cara dibuat. Kita baca misalnya konsep pembagian warisan yang ada di Eropa atau di Amerika, lupa kita ibu dan bapak.
Jadi mereka itu ibu dan bapak ketika membuat undang-undang tentang pembagian warisan itu mereka membuatnya dan membukukannya dalam buku dan itu dicetak dalam buku setebal 8 jilid. Kok 1 jilid Bu ya? Ada 8. Mengatur tentang tata cara pembagian warisan. Coba perhatikan dalam Al-Quran, sebegitu hebatnya Allah menjelaskan masalah warisan hanya 2 halaman selesai. 2 halaman selesai. Orang Barat sampai berjilid-jilid Pak menjelaskan. Memang nanti yang 2 halaman itu ketika jelaskan para ulama bisa menjadi 1 buku tebal juga. Tetapi sebegitu mudahnya Allah menyelesaikan karena memang semua aturan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mulai mencoba membanding-bandingkan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran lain atau dengan umat-umat lainnya, maka akan nampak di kita sebenarnya agama lain itu juga aneh-aneh cara bagi warisannya. Ya, bahkan ada yang nggak masuk di akal. Ke situ kita harusnya melihat pertama kali. Setelah kita paham seperti itu agama lain, seperti itu umat terdahulu lainnya, baru kita masuk membahas Islam. Islam itu ibu dan bapak ketika membagi warisan dia mengelompokkan ada 2 bagian. Ada namanya ashabul furud, orang-orang yang bagiannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada namanya ashabah, orang-orang yang tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Quran. Menariknya ibu dan bapak, dari 2 kelompok besar itu ternyata orang-orang yang dijelaskan bagiannya dalam Al-Quran itu rata-rata kaum ibu-ibu. Rata-rata kaum ibu-ibu. Dan kalau kita perhatikan kaum bapak, ternyata kaum bapak itu banyak dalam kelompok ashabah atau dalam bahasa lain orang yang tidak dijelaskan bagian tertentu dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi bagian laki-laki itu Pak, indak jaleh, itu bahasa lain. Mungkin perlu kita tuliskan biar nampak bahwa sebegitu hebatnya Islam ini mengatur pembagian warisan sampai-sampai untuk yang perempuan itu diperjelaskan. Ya, di sini untuk dituliskan sebentar. Ada nampak Bu? Biar kembali seperti. Jadi ini sedikit tentang ahli waris ya. Yang kalau kita mencoba merinci dan melihatnya, pertama dimulai dari istri. Istri itu bagian sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Kalau tidak 1/4 dia dapat 1/8. Ibu-ibu ada yang sebagai istri di sini? Banyak ya. Jadi ibu-ibu kalau sebagai istri bagian ibu ada 2 kemungkinan nanti. Kalau tidak 1/4, 1/8. Kapan dapat 1/4? Kalau suami ibu tak punya anak, meninggal dia dapat ibu 1/4. Baik itu anak antara ibu dengan suami ataupun suami ini dulu mungkin pernah menikah juga, dia punya anak dari istrinya yang lain, misalnya begitu.
Kalau tidak ada anak sama sekali, meninggal beliau, ibu dapat seperempatnya. Tetapi kalau suami punya anak, ibu dapat seperempat. Jadi begitu. Tidak ada orang lain, bagian ibu besar. Ada orang lain, bagian ibu semakin kecil. Kemudian ibu sendiri, ada di antara kita yang sebagai ibu. Maksudnya kita punya anak ya. Anak kita sudah mencari, sudah berusaha. Maka potensi bagian ibu ada dua. 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/3? Kalau anak ibu itu dia belum menikah, maksudnya tidak punya anak, begitu ya. Selama anak ibu itu tidak punya anak dia, berarti ibu belum punya cucu dari dia. Dia kaya raya, bekerja, banyak penghasilan, tapi tidak punya anak. Ibu berpotensi dapat 1/3 dari peninggalan anak tadi. Tapi kalau dia punya anak atau dia punya saudara-saudari, artinya ibu tidak hanya satu saja anaknya, tapi punya banyak anak, berarti kan saudara-saudari bagi anak ibu yang meninggal tadi. Maka kalau ada saudara-saudari, maka bagi ibu berkurang dari 1/3 menjadi 1/6. Jadi bukan akan nasabah bagi ibu deh. Kalau nak 1/3, 1/6. Anak perempuan, kalau dia orang tuanya meninggal dunia, dia memiliki potensi bagian dapat 1/2 atau 2/3 atau 1/6. Ini sebenarnya banyak penjelasannya bu. Kapan dia dapat 1/2, kapan dia dapat 2/3, kapan dapat 1/6. Dengan ketentuan-ketentuan. Dia dapat 1/2, contoh misalnya dia meninggal dunia bapaknya. Dan perempuan ini anak semata wayang, satu orang saja. Dia tak punya saudara laki-laki. Maka anak ini dapat bagian 1/2. Setengahnya tapi bu. Kadang bu, kadang tuh. Dia dapat 2/3 kalau jumlahnya ada 2 orang atau lebih. Jadi yang meninggal tuh misalkan anaknya ada perempuan saja semuanya. Ini yang perempuan-perempuan ibu dapat dia 2/3 dari peninggalan orang tuanya. Sisanya bagaimana? Dua gaji nanti. Kalau ada ahli waris yang lain, mereka ambil sisanya. Nah begitu. Kemudian cucu perempuan sama, dia punya potensi bagian 1/2 harta orang tua kakek neneknya, 2/3 atau 1/6. Dengan rincian kapan dia mendapatkan itu masing-masingnya punya ketentuan berbeda. Nenek, nah, jadi ada yang terdekat nenek. Ada nenek di sini Pak? Calon menantu. Nenek ini maksudnya kita sudah jadi nenek-nenek. Kita punya anak, anak kita punya anak lagi. Berarti cucu kita, kalau cucu kita meninggal dunia, kita sebagai nenek punya kemungkinan dapat warisan. Dengan catatan, cucu itu meninggal lebih dulu pada awal. Ya kalau awal meninggal itu tidak apa. Jadi kok bukan masalah pacu-pacu si yang dulu meninggal. Nah ini kan masalah takdir. Siapa yang dulu meninggal, maka dia memberikan warisan kepada yang masih hidup. Kemudian siapa lagi? Saudari kandung. Kita laki-laki atau perempuan, kita punya saudari kandung misalnya. Apakah saudari itu punya kemungkinan dapat warisan? Ada. Kalau dia perempuan dan kita tidak punya anak, maka yang saudari perempuan itu punya dapat warisan kemungkinan 1/2. Dengan catatan-catatan. Ini nggak bisa langsung diterapkan ya. Kita artinya sedang membahas berapa potensi bagian warisan kita, baik itu sebagai anak, kita sebagai cucu, kita sebagai istri, kita sebagai saudari, kan begitu. Saudari kandung bagiannya 1/2 atau 2/3 atau 1/6. Saudari sebapak ternyata juga punya bagian 1/2 atau 2/3 atau 1/6. Saudari seibu bagaimana saat kita punya saudari seibu, apakah berpotensi dapat warisan? Ya, ada potensinya. Kemungkinan bagian warisannya 1/6 atau 1/3 dengan catatan-catatan tentunya. Jadi coba bayangkan ibu dan bapak, ini semuanya kelompok perempuan. Masih bisa kita teruskan ke bawah, cuma terlalu banyak. Ini hanya gambarannya. Kita mau menggambarkan ahli waris itu ada 2 kelompok. Ada namanya ashabul furud, bagiannya sudah ditentukan. Ada yang namanya asobah. Ini bagian tertentu. Namanya bagian ditentukan. Sementara bagian di sini tak ditentukan.
Bagian kelompok yang kedua, kalau yang pertama tadi bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menjelaskan bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran itu hanya ada 6 saja. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Bisa diulang Bu? 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ini saja jenis bilangan yang diatur dalam Al-Quran. Sebenarnya belajar ilmu waris itu simpel loh Pak. Bahkan kalau seandainya ada di antara kita, dan rata-rata kalau orang kesehatan itu kan suka ilmu eksak biasanya. Orang eksak yang suka matematika itu gampang sekali belajar ilmu waris kalau ada yang mau diajarkan. Ya. Kita sedang membuat pelatihan-pelatihan ilmu waris untuk mencetak kader-kader supaya nanti bisa menuntaskan persoalan warisan di tengah masyarakat. Dan biasanya persoalan anak pesantren itu susah matematika. Ya, susah matematika. Justru yang anak-anak eksak yang suka matematika sebenarnya berpeluang paham tentang cara ini lebih cepat. Jadi bagian warisan itu bagiannya 1/2, 1/4, 1/8, lalu 2/3, 1/3, 1/6. Ingat saja dua angka di depan ini. 1/2 dan 2/3. 1/2 dibagi 2, 1/4. 1/4 dibagi 2, 1/8. Lalu yang kedua 2/3. 2/3 dibagi 2, 1/3. 1/3 dibagi 2, 1/6. Jadi dengan mengingat angka 1/2 dan 2/3, tahu kita berapa bilangan-bilangan pembagian warisan dalam Islam. Nah, menariknya Ibu dan Bapak, bagian kebanyakan ibu-ibu, bagian kebanyakan perempuan dalam penerima waris itu bagiannya sudah ditentukan. Mereka pasti mendapatkannya kalau tidak 1/2, mungkin 1/4, atau mungkin juga 1/8, atau mereka mendapatkan bagian 2/3, atau 1/3, atau 1/6. Ini rata-rata bagian yang akan diterima oleh perempuan. Tapi kalau laki-laki Ibu dan Bapak, bagiannya tidak ditentukan. Mereka diistilahkan dengan nama asobah. Enakan ada Pak ya? Nama bagian apa? Asobah. Kalau ditanya sama orang apa itu asobah, bagiannya tidak ditentu. Apa maksudnya tidak ditentukan? Memang tidak ada batasannya. Di satu sisi ini berpeluang dapat harta semuanya, di sisi lain juga berpeluang tidak dapat. Tidak hanya kecil, bahkan juga tidak dapat. Kalau seandainya yang bagian yang sudah ditentukan ini, ketika mereka telah mengambil bagiannya, ternyata yang asobah tadi tidak lagi sisa. Jadi bagiannya laki-laki itu tuh rawan sebenarnya Ibu dan Bapak dalam fikih waris. Rawan bagiannya. Oh, atau kira-kira kemudian laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan Ustaz. Itu dalam kasus kalau mereka menjadi ahli waris dalam satu level saja. Dalam satu level, oke. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Apa contoh? Seseorang meninggal dunia Ibu dan Bapak. Meninggal dunia, anaknya ada 2, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, ketika mereka satu level ini, yang laki-laki dan perempuan itu nanti ketentuannya, yang laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Ada paman misalnya, bagiannya asobah. Asobah itu apa? Bagiannya tidak ditentukan. Karena tadi sudah diambil bagiannya oleh anak laki-laki dan anak perempuan, paman tidak dapat bagian. Itu asobah. Jadi orang yang jadi asobah ini, yang laki-laki pada umumnya, itu sebenarnya menghadapi banyak kemungkinan dan ketidakpastian. Justru kalau kita lihat ini Ibu dan Bapak, sebegitu hebatnya Islam lebih mengutamakan bagian perempuan itu ditentukan secara pasti ketimbang bagian laki-laki yang tidak pasti. Nah ini faktanya. Dan ini yang seringkali tak kita pahami tentang pembagian warisan dalam Islam. Yang kita tahu laki-laki 2 pada siji, lah selesai. Dan dengan sederhana kita mengambil kesimpulan Islam tidak adil. Lalu kita lupa bagaimana agama-agama lain, umat-umat terdahulu memperlakukan perempuan bahkan tidak dapat warisan sama sekali. Justru di sini mungkin bapak-bapak bingung jadi bara bagian Abu Ustaz. Tidak apa, memang belum kelihatan. Bagiannya itu adalah namanya adalah asobah. Apa itu asobah? Yaitu orang yang menjadi ahli waris tetapi bagiannya belum ditentukan secara angka dalam Al-Quran maupun hadis
Lalu berapa bagiannya Ustaz? Ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Apa kemungkinan pertama? Kemungkinan pertama dari ahli waris yang asobah ini, Ibu dan Bapak. Kok bisa ganti? Jadi kemungkinan pertama bagian ahli waris asobah ini, yang pertama adalah 1, dapat semua harta. Ini kemungkinan terbesar nih Pak. Kapan seseorang laki-laki bisa dapat semua harta? Contoh, dia cuma satu-satunya. Ibu bapak meninggal dunia, anak ibu bapak cuma 1 laki-laki. Bagian dia kan ditentukan, tidak ada bagian tertentu. Tapi dengan tidak adanya ahli waris lain, dia langsung mengambil semua harta, menghalangi ahli waris yang lain. Nah, itu boleh banyak laki-laki. Ketika tidak ada ahli waris lain yang bagiannya ditentukan, dia ngambil semuanya. Yang kedua, kemungkinan kedua yang mendapatkan adalah dapat sisa. Dapat sisa harta. Sisa harta ini dari mana? Sisa harta setelah mereka yang perempuan ini mengambil bagiannya lebih dahulu. Kenapa? Karena bagian perempuan sudah ditentukan. Maka contoh dalam sebuah kasus misalnya seseorang meninggal dunia, ahli warisnya cuma 2 misalnya, istri dia dan anak laki-lakinya. Istri dan juga anak laki-laki. Seorang istri bagiannya tadi cuma 2, kalau tidak 1/4, 1/8. Istri hanya mendapatkan 1/4 kalau suaminya tak punya anak. Dalam kasus ini suaminya memiliki anak, berarti berkuranglah bagian istri. Berapa jadinya Bu? 1/8. Anaknya berapa? 1 orang lagi. Nah, laki-laki di sini dia mengambil sisa harta setelah istri mengambil bagian. Yang dalam hal ini istri si suami adalah ibu bagi dirinya. Jadi kalau seorang anak laki-laki, contoh saya laki-laki, saya punya orang tua, ibu dan bapak, misalnya saya seorang diri, bapak saya meninggal dunia misalkan, ibu saya dapat 1/8 dari harta peninggalan bapak saya, sementara saya sebagai anak mendapatkan sisa harta. Berapa sisanya Bu? Kalau sudah diambil 1/8? 7/8. Dia gadang Bu? Gadang karena yang menerima yang lain tidak banyak. Tapi kalau seandainya yang menerima yang lain banyak, yang meninggal tadi bapak saya, tapi bapak saya ini punya istri juga, dia juga punya orang tua, ada ibu dan bapaknya. Ibu dan bapak itu sama-sama dapat bagian warisan. Berapa bagian masing-masing? Ibu mendapatkan 1/6, bapak mendapatkan 1/6. Jadi bagi saya kakek nenek itu, kalau bapak saya meninggal dunia, kakek saya dapat 1/6 dari harta bapak saya, nenek saya juga dapat 1/6 dari harta kakek saya. Nah, kuranglah tadi Bu. Ibu awal ada biaya 1/8, kakek nenek masing-masing 1/6, 1/6, berarti 3. Mau matematika? 1/6 tambah 1/6, 1/3, ditambah 1/8. Kira-kira model itulah. Jadi bagian laki-laki tadi bagaimana? Berkurang dan berkurang dengan semakin banyaknya ahli waris yang lain. Itu yang dinamakan dengan asobah. Bagiannya tidak menentu. Tidak menentu. Yang tidak menentu itu ada kalanya lebih banyak, kadang-kadang lebih sakit. Dan ada kemungkinan ketiga, asobah itu adalah tidak dapat harta. Kau dapat semua, dapat sisa. Yang ketiga tidak dapat sama sekali. Kapan dia tidak dapat? Kalau ternyata ada ahli waris lain yang berposisi juga sebagai asobah, tetapi posisinya lebih dekat. Posisinya lebih dekat. Contoh, misalkan seseorang meninggal dunia, dia punya saudara laki-laki, dia juga punya anak laki-laki. Ya, ahli warisnya cuma berdua saja, anak laki-laki dan saudara laki-laki. Dalam aturan Islam, kalau seperti ini komposisi ahli warisnya, maka anak laki-laki mendapatkan semua harta, yang saudara laki-laki tidak dapat sama sekali. Karena saudara laki-laki itu posisinya sebagai asobah, dan di sini asobahnya dia tidak dapat harta. Kenapa? Karena sudah ada asobah lain, yaitu anak laki-laki. Sebegitunya bagian laki-laki itu tidak menentu dalam pembagian hukum Islam. Kok iya pas kebetulan banyak mana? Kok sedang indahnya
tidak ada pek sama sekali. Lah terbayang bagi ibu dalam warisan. Itu tuh jalan tentunya yang meninggal nanti kan. Nggak akan dibagi-bagi. Itu lain masalah, itu tak masalah apa itu masalah masing-masing gitu ya. Tetapi dari segi konsep saja itu perempuan sudah banyak dimenangkan ibu dan bapak. Karena perempuan itu sudah dijamin bagiannya secara pasti ada angka-angkanya. Masuk dalam 6 angka itu. Laki-laki tidak ada kepastian, banyak yang tidak pasti. Nah, dia hanya besar bahagiannya nanti itu kalau mereka selevel dalam penerimaan warisan. Antara level sesama anak, meninggal orang tua, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Pasti yang laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Meninggal misalkan seseorang, dia belum punya anak, tapi dia punya saudara-saudari. Nah, saudara-saudari itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Pasti yang laki-lakinya 2 kali bagian perempuan. Kenapa? Karena mereka satu level. Tapi kalau levelnya berbeda, ada generasi nenek, kakek, ada generasi anak cucu, ada generasi suami istri, tidak akan mungkin selalu kasusnya laki-laki lebih besar bagiannya daripada perempuan. Bahkan kita menemukan kasus ya ketika level ahli waris itu berbeda-beda, maka ternyata bagian perempuan bisa jadi lebih besar daripada bagian laki-laki sendiri. Contoh kasus sederhana saja misalnya. Kasus sederhana. Ketika seseorang meninggal dunia, ya, katakanlah ibu meninggal dunia, saya boleh ibu contohnya. Ini boleh sudah terus, ini kan contoh. Ahli waris ibu ada anak perempuan, ada suami ibu, suami. Ya, ibu meninggal dunia, ahli waris ibu cuma berdua ini saja, suami dan juga anak perempuan. Kan berarti kan sudah 2 contoh gitu ya ibu ya. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Tadi kan ada sebagian orang laki-laki itu 2 kali dalam bagi besar. Tidak selamanya. Coba lihat kasus ini. Kalau seorang meninggal dunia ahli warisnya suami dan anak perempuannya, maka Islam menetapkan suami itu bagiannya 1/4, anak perempuan bagiannya 1/2. Anak perempuan di sini bagiannya 1/2 dari peninggalan ibunya, sementara si suami mendapatkan 1/4 dari peninggalan istrinya. Pertanyaan, malah digadang 1/2 atau 1/4? Kalau dia mengincar 1/4, dia gara-gara kompek, wah itu 1/2. Lebih besar 1/2 dari 1/2. Di sini bagian mana yang lebih besar, laki-laki atau perempuan? Perempuan lebih besar. Tidak ada ceritanya mentang-mentang kamu perempuan bagian kamu selalu kecil. Bukan itu dalam Islam. Islam mempertimbangkan banyak hal, banyak alasan kenapa si A bagiannya besar, kenapa si B bagiannya kecil. Dalam kasus ini, kenapa bagian anak perempuan lebih besar dan bagian suami padahal dia laki-laki lebih kecil daripada anak perempuan? Ini yang dilihat adalah status kedekatan hubungan antara ahli waris dengan yang meninggal dunia. Hubungan orang semakin dekat hubungannya dengan yang meninggal dunia, semakin berpotensi dia dapat warisan lebih besar. Anak perempuan kepada yang meninggal dunia tadi dengan suami kepada yang meninggal dunia tadi, mana lebih dekat? Ibu meninggal dunia, ibu punya anak perempuan, ibu punya suami. Mana yang lebih dekat hubungan ibu kepada suami atau kepada anak perempuan? Anak perempuan. Gimana Bang? Kecil-kecil apa Bang? Ya, hubungan ibu kepada anak jauh lebih dekat dan lebih kuat dibandingkan kepada suami. Kenapa? Anak itu darah daging ibu. Suami bagaimana? Orang lain yang datang kepada kehidupan ibu. Orang luar, kan orang luar dulu. Suami bisa datang dan pergi. Anak sekali jadi anak selamanya tetap. Kalau suami, bisa mantan ibu ya. Jadi semakin dekat hubungan kekerabatan seseorang dengan orang yang meninggal dunia, semakin besarlah potensi dia mendapatkan warisan. Jadi bukan persoalan kamu laki-laki, bagian kamu pasti banyak, dan kamu perempuan pasti bagian kamu sedikit. Bukan itu. Ada hubungan kekerabatan semakin dekat, maka semakin besarlah bagian warisan. Dari sini saja terbantahkan bahwa tidak selamanya bagian laki-laki itu selalu besar. Dalam kasus lain misalnya, seseorang meninggal dunia, ahli warisnya ya. Ya, suami itu aja yang ya. Seperti
Seperempat lagi dilihat masih ada nggak yang lain. Ya, kalau masih ada yang lain tentu yang lain berpotensi mengambilnya. Kita akan ambil contohnya antara laki-laki dan perempuan di sini. Tidak selamanya laki-laki itu lebih besar bagiannya daripada perempuan. Ya, sebegitunya Islam adil. Contoh lain misalnya ahli warisnya seseorang meninggal dunia. Ahli warisnya satu anak laki-laki. Ahli warisnya adalah ibunya satu, ada bapaknya satu, dan dia juga punya 2 anak perempuan. Nah, ini contoh. 2 anak perempuan. Jadi ahli warisnya ada ibunya, ada bapaknya, ada 2 anak perempuan. Islam menentukan bagian ibu, bagian bapak. Bagian ibu itu 1/6, bagian bapak juga 1/6, bagian 2 anak perempuan 2/3. Ibu 1/6, bapak 1/6, 2 anak perempuan mendapatkan bagian 2/3. Yang artinya 2/3 itu karena anak perempuannya berdua, maka mereka tinggal bagi 2 nanti. Sehingga masing-masing dapat berapa? 1/3. Oke, sekarang kita tanya. Berarti masing-masing 1/3. 1/3 dengan 1/6 yang ada? Lebih besar 1/3. Padahal 1/3 ini untuk siapa tadi? Laki-laki atau perempuan? Berarti bagian perempuan di sini lebih besar daripada bagian bapak yang laki-laki. Bahkan 2 kali lipat. Lebih besar bagiannya perempuan. Mana konsep yang dikatakan bahwa mentang-mentang laki-laki bagian lebih banyak daripada perempuan? Tidak ada ceritanya di sini. Bahkan kalau kita bandingkan bapak laki-laki, ibu perempuan, bapak 1/6, ibu sama ternyata di sini. Ya, posisinya ibu dan bapak sebagai suami istri, tapi yang meninggal ini anak mereka, ibu dapat 1/6, bapak juga 1/6. Justru yang lebih besar bagian cucu. Ini anak perempuan ini bagi yang meninggal dunia anak, tapi bagi bapak dan ibu di sini adalah cucu. Kan yang meninggal itu generasi tengah ya. Jadi tengahnya punya ibu bapak dan dia punya anak. Maka anak-anaknya adalah cucu bagi ibu dan bapaknya. Berarti ada generasi kakek, ada generasi cucu di sini. Nah, kenapa di sini bagian cucu atau anak bagi yang meninggal dunia lebih besar daripada bagian bapak dan ibu yang sebagai kakek neneknya? Nah, ini dilihat masalah potensi kemungkinan hidupnya. Ibu dan bapak kan bagi anak perempuan kan cucu dan kakek dan nenek. Generasi kakek dan nenek dengan generasi cucu, apa yang kira-kira kemungkinan hidupnya lebih panjang? Gimana ya? Kakek, nenek, cucu, nama kira-kira lebih lama. Nah, ini bukan berarti kita mendahului takdir ya. Cuma kebiasaannya seperti itu. Maka karena generasi cucu ini kehidupannya diperkirakan akan lebih lama, maka mereka berpotensi dapat warisan lebih banyak. Kakek nenek kan ini banyak-banyak. Ya, tidak terlalu membutuhkan. Tapi warisan gini banyak, besok lusa meninggal misalkan kan mubazir. Makanya ini dibagi sesuai dengan tingkat generasi. Islam mengatur dan mempertimbangkan sampai ke level itu. Orang yang level kehidupannya diperkirakan jauh lebih lama dapat warisan lebih banyak. Yang potensi hidupnya tidak lagi lama, sedikit saja dapat warisan. Maka kalau sudah sampai sebegitu mendalam kita membahas ini ibu dan bapak, tahu kita ternyata Islam pun tidak sekedar asal-asalan mentang-mentang laki dapat banyak, perempuan dapat sedikit, bukan itu. Barulah nanti dalam kasus ahli warisnya selevel dan sederajat antara anak laki-laki dan perempuan, atau antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, meninggal orang tua mereka misalkan, mereka mendapatkan warisan dengan ketentuan laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Itu pun bukan tanpa kompensasi laki-laki dapat banyak, bukan menang bayi saja tapi lebih banyak, enggak. Karena ada di samping hak waris yang lebih besar juga ada kewajiban yang lebih besar. Laki-laki dapat warisan lebih banyak, apa kewajiban dia? Kalau dia nanti akan menikah, dia yang akan membayarkan mahar. Dalam Islam ibu dan bapak yang wajib bayar mahar adalah laki. Ibu menikah hanya disuruh mahar. Yang ada malah menerima mahar. Cuman persoalan awak kadang-kadang kan awak ambil contoh di Indonesia, alah mahar nyusak seperangkat alat sholat gitu. Itu di Indonesia yang alhamdulillah mempermudah sistem pernikahan. Mahar itu tidak diberat-beratkan. Baiklah ibu ke Arab. Kita punya teman di Mesir itu. Karena saking besarnya mahar di sana, alhamdulillah menikah. Di Mesir itu banyak orang usia 30 tahun, 35 belum menikah.
Maharnya berat, 100 gram emas. Berapa itu? Tuh. Dek, gara-gara itu lebih orang nikah. Kenapa? Karena memang di luar itu dipahami bahwa mahar itu adalah haknya perempuan. Dek, kalau haknya perempuan yang menentukan. Dek, gara-gara ditentukan perempuan itu jadinya lebih orang nikah. Di Indonesia dipermudah, itu haknya perempuan. Tapi hadis Nabi mengatakan perempuan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya. Maka diringankanlah dengan seperangkat alat menjadi langsung nikah itu. Sah sekali. Ya. Tetapi dalam konsep yang nyata, mahar itu yang membayarkan laki-laki. Karena dia membayarkan mahar, dia perlu biaya yang banyak. Yang kedua, kalau dia sudah berumah tangga, dia wajib mencari nafkah. Laki-laki yang wajib mencari nafkah dan menyerahkannya kepada keluarganya. Perempuan wajib cari nafkah, Bu? Secara hukum perempuan tidak wajib cari nafkah. Kalau ternyata dia mencari nafkah, bagaimana Ustaz? Dia bantu keluarganya, dia bantu orang tuanya, itu dihitung sebagai pahala sedekah. Berpahala ibu-ibu bekerja. Apalagi dengan niat membantu ekonomi keluarga. Tapi kalau ibu tak bekerja, dosa? Tidak berdosa. Yang berdosa itu bapak-bapak mampu tidak bekerja, itu dosa itu. Karena kewajiban mencari nafkah jatuh ke tangannya laki-laki. Dikarenakan kewajiban itu begitu banyak bagi laki-laki, makanya dia diberikan warisan lebih banyak. Jangan giliran menerima warisan minta paling banyak, tapi ketika ada kewajiban lari, itu tidak betul. Sebahagian kan kadang salah paham. Ya Ustaz, nanti mau pitis datunya hilang, itu salah hijau, bukan salah aturan Islam. Islam memberikan hak kepada dia banyak supaya dia memikul beban lebih banyak. Orang tuanya tidak mencari, yang mencari nafkah adalah anak laki. Saudara-saudarinya ada yang kesulitan, anak laki-laki yang dikenakan beban membantu. Seperti itu seharusnya anak laki-laki itu berjuang. Bukan ketika giliran dapat warisannya paling dulu, ketika ada kewajiban cuma hilang. Itu loh. Kalau ada yang seperti itu berarti salahkanlah orangnya, bukan salahkan aturan Islamnya. Islam sudah mengatur kenapa ketika selevel antara laki-laki dan perempuan, kenapa yang laki-laki lebih banyak? Karena dia akan menafkahi saudari-saudarinya, karena dia akan memberi mahar, karena dia akan menafkahi anak keluarganya, karena dia akan menolongi orang tuanya yang tidak lagi mencari. Sementara perempuan nyo dapat sakete nyo simpan untuk nyo surang. Bu, meskipun ibu dapat setengah daripada bagian saudara-saudara ibu, tapi yang setengah itu untuk pribadi. Ndak pun ibu keluarkan untuk nafkah, ibu tak berdosa. Ndak pun ibu keluarkan untuk mengeluarkan mahar, memang tidak diminta. Ndak ada kewajiban ibu di sana. Laki-laki dapat kadang, tapi harus bagi Untuk itulah kemudian dalam beberapa kasus, tidak dalam semua kasus, dalam beberapa kasus bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Kenapa? Karena dalam posisi itu dia dikenakan beban tanggung jawab jauh lebih banyak. Tapi dalam kondisi-kondisi yang lain tidak ada ceritanya mentang-mentang kamu laki-laki bagian kamu lebih banyak, mentang-mentang kamu perempuan bagian kamu lebih sedikit. Ada. Nah, seperti ini Islam menjaga hak-haknya perempuan. Sampailah kita di penghujung pembahasan. Setelah mendengarkan ini, kira-kira sudah adil lah bagian perempuan, Bu? Sudah adil kira-kira, Bu? Kok masih ragu nih, Bu? Ulang dari awal nih. Ya, kalau kita sudah melihat seperti itu, maka semakin tahulah kita Islam sudah memuliakan perempuan. Bagaimana bentuk pemuliaannya? Pertama, perempuan sudah dilibatkan sebagai pihak yang menerima warisan. Kaulah ibu hidup di zaman Arab jahiliyah tidak dapat sama sekali. Kaulah tinggal ibu di suatu ajaran tertentu, meninggal suami ibu, ibu diwariskan. Betul. Kalau ibu menjadi orang yang beragama Yahudi, anak ibu meninggal, ibu tidak dapat warisan. Tapi dalam Islam, kalau seandainya suami kita meninggal, istri dapat warisan. Anak kita meninggal, kita sebagai ibu dapat warisan. Kita sebagai anak perempuan, orang tua kita meninggal, kita dapat warisan. Yang laki-laki kan ada juga bagiannya. Ya. Maka dari sini semakin tahulah kita bahwa Islam sebenarnya sudah begitu adil, dan jangan memahami kata adil dengan sama banyak. Orang yang sudah menjadikan patokan standar keadilan adalah sama banyak, berarti sudah keliru semenjak awal dia mulai berpikir. Karena kita sepakati tadi, adil itu bukan berarti sama banyak, tapi yang penting semuanya sama-sama mendapatkan bagian. Itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Ada yang mau ditanyakan Ibu dan Bapak? Boleh? Kalau sempat satu pertanyaan saja karena sudah 9. Nanya Bu? Ya. Assalamualaikum. Ya, pusaka tinggi, pusaka rendah. Baik, ini juga mau saya sampaikan karena ini terakhir. Bagus Ibu bertanya. Jadi Ibu dan Bapak, kalau pusaka rendah pencarian orang tua itu memang harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Karena itulah yang menjadi milik orang tua kita. Karena yang dibagikan sebagai warisan itu adalah harta milik, jelas punya kita. Kalau punya tetangga dibagi juga, Bu. Kan enggak, berarti karena bukan milik orang tua kita. Harta pusaka tinggi punya siapa? Punya kaum, bukan punya ibu bapak kita. Kalaupun ada hak orang tua kita di sana, hanya hak pakai. Makanya ibu dan bapak, dalam harta kaum itu tidak ada nama orang per orang yang memilikinya. Itu harta milik bersama. Makanya Buya Hamka mengatakan harta pusaka tinggi itu sama seperti harta wakaf. Apa maksudnya harta wakaf? Dimiliki secara bersama, bahkan tidak ada yang memiliki secara tertentu, tapi kebermanfaatannya diturunkan kepada anak cucu. Lalu kenapa perempuan yang mati Ustaz? Bukan untuk perempuan. Di Minang itu tradisinya laki-laki merantau. Dek kanonnya merantau, dia tinggal tanah dari Bu. Coba dusi. Beko ini mama yang mengelola pengaturan pemakaiannya, kan seperti itu. Tidak ada namanya perempuan memiliki secara langsung, tidak ada. Itu harta milik bersama yang diturun-temurunkan lewat garis perempuan. Kenapa lewat garis perempuan Ustaz? Itu pula amanahnya orang tua-tua kita dahulu. Maka karena dia menggunakan konsep wakaf, wakaf itu harus disalurkan sesuai dengan niat orang berwakaf. Niat orang tua kita dulu. Biko kalau tanahku misalkan ada generasi kita diturun-temurunkan lewat jalur anak perempuan kita. Misalnya seperti itu. Tidak ada masalah. Sama ibu misalnya punya rumah, ibu niat wakaf kalau meninggal dan disuah, atau semenjak kita sekarang masih hidup kita wakafkan. Rumah ambo wakafkan, boleh dipakai oleh anak cucu keturunan kalau dia tidak mampu. Berarti nanti kalau ada anak keturunan ibu tak mampu, dia boleh dia pakai. Kalau dia mampu, tidak boleh. Berarti wakaf itu dipakai sesuai dengan niat orang yang mewakafkannya. Apa niat orang tua dahulu kita terhadap harta pusaka tinggi? Diturun-temurunkan. Tidak dimiliki secara personal, dipergunakan, dimanfaatkan oleh semua ahli waris. Hanya saja memang lebih banyak pemanfaatannya dipakai oleh kaum ini. Bukan karena untuk dimiliki oleh perempuan, bukan. Tapi karena dulu laki-laki banyak marah. Kalau laki-laki merantau itu siapa masih lain? Tentulah kelompok perempuan, kelompok ibu-ibu. Seperti itu juga kira-kira ibu ya. Jadi yang pusaka tinggi tidak dibagi-bagi dengan hukum faraid, dengan hukum waris, tapi yang pusaka rendah pencarian orang tua yang menjadi harta miliknya itu yang dibagi kepada ahli waris. Itu saja kira-kira ibu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada pertentangan antara hukum Islam dengan hukum pembagian atau pusaka tinggi, pusaka rendah dengan akal. Itu yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Budiman MCMA, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita dalam bagian warisan. Demikian pertemuan kita pada pagi ini. Kita tutup dengan membaca doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.